Halo teman-teman, apa kabar? Kemarin saya dapat DM ya tentang minta dilanjutkan untuk video belajar buku EPS topik per bab ini. Jadi hari ini kita akan belajar lagi bagaimana pembahasan tentang buku EPS topik. Saya sudah bikin playlistnya, silahkan untuk dicek bagi yang ingin ngecek. Dan hari ini kita akan lanjut ya bab 11. Pembahasannya itu adalah tentang sakwa dasotke chuseo. Sakwa. Sakwa apa? Sakwa itu artinya adalah apel. Ya, apel. Dasot. Dasot ini artinya adalah 5. Dasot 5. Ke itu adalah bagi hitungan untuk atau partikel untuk yang buah gitu. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang partikel di sini dan kemudian juseo. Juseo ini artinya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah please ya. Tolong kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sangat dibudayakan sekali ya kalau di bahasa Korea. Terima kasih. Tolong. Ini sangat-sangat dibudayakan sekali dan itu sangat bagus ya. Terima kasih, tolong, dan maaf. Menurut saya adalah 3 kata yang harus sering kita ucapkan kepada orang lain dan juga kepada diri kita sendiri. Oke, kita akan lanjut. Target pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana membeli barang. Kemudian tata bahasanya kita akan belajar juseo tadi yang artinya tolong. Kemudian ao juseo. Nah, kosakata kita akan belajar buah dan makanan, teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan tentang uang dan juga belanja gitu, pembelian. Nah, informasi kita akan membahas tentang pakaian nanti. Oke, kita akan mulai ya percakapannya. Saya terus ingatkan untuk percakapan yang suaranya asli orang Korea itu sudah ada di playlist mendengar atau menyimak bahasa Korea. Di sana adalah listeningnya itu adalah dari orang Korea langsung. Jadi silakan untuk dicek ya. Bagian playlist di situ udah saya susun dengan bagus apapun yang teman-teman butuhkan. Oke, kita akan lanjut ya. Ini adalah percakapan di toko buah. Tuan sedang bertanya tentang harga buah kepada penjual. Dengarkanlah percakapan 2 kali, kemudian ikutilah. Oke, dia oseo. Oseo, selamat datang. Nah, ini biasanya kalau seandainya kita datang ke toko apapun itu gitu, restoran, maka penjaganya atau pelayannya akan bilang oseo gitu. Nah, terus kita bisa jawab annyeonghaseyo. Nah, kita bisa langsung nanya harga gitu. Isagwa omaeyo. Oke. Ini sagwa apel omaeyo. Nah, omaeyo ini adalah kita bertanya berapa harga. Ini harus diingat-ingat ya teman-teman. Omaeyo, kita bertanya kemana-mana. Isagwa omaeyo. Terus dijawab ichon won이에요. I itu 2. Chon 1000. Won. Nah, won itu adalah mata uang Korea. Kapan-kapan saya akan bikin video ngeliatin jenis-jenis mata uang Korea ke teman-teman. Nah, ichon won. Won mata uang Korea ada yang 100 won, ipek won, kemudian ada 1000 won, chon won, kemudian ada 10.000 won, man won, kemudian ada 100.000, man won. Man won itu ya paling gede ya, man won. Berapa? Sekarang kita menyimak dan mengikuti percakapan tadi. Jika sudah, jawablah pertanyaan berikut. Sakwa ka omaeyo, sakwa apel. Ka itu partikel subjek. Omaeyo, nah ini yang saya bilang ke teman-teman, belajar ya. Belajar untuk membaca omaeyo. Ini adalah berapa harganya.
Oke, berapa harga apel katanya tadi? 2,000 won? 네, 요. Nah, kemudian Tuan 씨는 사과로 몇 개 샀어요? Tuan 씨는 사과로 몇 개 샀어요? Nah, berapa buah apel yang Tuan beli? Berapa dia bilang? 5개 주세요. 5, tolong berikan ke saya. Jadi, jawabannya adalah 5개 사서요. 사서요 itu adalah membeli ya. Dengan sada. Kemudian soyo ini adalah bentuk dari partikel perubahan kata kerja. Ingat lagi ya, yang kemarin kita bahas tentang partikel, nanti akan dibahas lagi mungkin per videonya, nanti teman-teman cek aja ya. Nah, ini kata satuan, ini yang kita bahas tadi. 대상에 따라서 쓰는 단위 명사가 달라집니다. Kata satuan berbeda-beda sesuai dengan objeknya. Jadi kalau buah, nah tadi kan ada nih G. Jadi 5개 katanya ya. Nah jadi G itu digunakan untuk buah. Kayak sagwa, apel, orange, jeruk, uyu, susu. Itu dia pakainya adalah G. G ya. Jadi 1개, 2개, 3개. Nah, kalau seandainya buahnya itu yang bertangkai gitu, itu pakainya adalah songi, tangkai. Jadi kayak podo, anggur, banana, pisang, kot, bunga. Kan mereka punya tangkainya, itu kita pakainya songi, pakai tangkai. Jadi han songi, du songi, se songi gitu. Kemudian kalau semangka, buah-buah yang gede gitu, kayak subak itu artinya adalah semangka, atau pecu atau sawi itu pakainya dong. Jadi hantong, pudong, hantong, tudong, sedong gitu ya. Jadi dia pakainya adalah hana, do, se, tapi kayak huruf terakhirnya itu dihilangkan. Jadinya hantong, tudong, sedong gitu. Kemudian kalau air gitu ya, yang liquid gitu kayak mul, mekju, itu pakainya pyong, botol. Karena dia ditaruh dalam botol kan. Jadi mul pyong, mekju pyong. Oke, jadi jadinya kalau han pyong, tu pyong gitu. Kemudian kalau kopi, kalau jus, itu karena dia di gelas ya biasanya. Jadi dia hitungannya adalah gelas. Segelas kopi, han chan. 2 gelas kopi, tu chan. Oke? Kalau kayak nasi, bap, guk, sup, banchan, lauk pauk gitu ya, itu carrot. Oke? Jadi carrot itu mangkok gitu, karena nasi itu hitungannya kan 1 mangkok. Kalau sup kan 1 mangkok. Kalau banchan ini lebih tepatnya adalah pelengkap makanan ya. Kalau di Korea itu banyak sekali makanannya. Nah itu hitungannya adalah mangkok, carrot. Oke? Kita lanjut, buah dan minuman apa yang Anda sukai? Bagaimana kalau kita mencari tahu? Jadi, kita akan belajar kosakata ya. Ohi, kosakata. Kwailkwa siklopom, buah dan makanan. Yang pertama itu ada sakwa. Sakwa, kita perbesar dikit. Gitu. Sakwa, apel. Oke. Orange, jeruk. Podo, anggur. Subak, semangka. Teman-teman hafal 4 ini dulu ya. Sagwa, apel. Orange, jeruk. Podo, anggur. Subak, semangka. Kemudian air apa? Mul. Oke, air mul. Jus, juice. Susu, uyu. Roti, bang. Kemudian mie instan, ramyeon. Snack, kwacha.
coklat, chocolate. Es krim, ice cream. Oke, dihafal lagi ya teman-teman. Sagwa, apel, orange, jeruk, podo, anggur, subak, semangka, mul, air, jus, uyu, susu, bang, roti, ramyeon, mie instan, kwaja, snack, coklat, ice cream, es krim. Oke. Nah, sekarang coba di buku itu ada pembahasan tentang kita menghubungkan gambarnya ya. Jadi ini yang nomor 1 apa? Itu apel ya. Apel apa bahasa Koreanya? Sagwa. Oke, apel itu sagwa. Kedua itu anggur. Anggur apa bahasa Koreanya? Anggur podo. Oke, anggur itu podo. Kemudian yang ketiga ini air. Air apa bahasa Koreanya? Mul. Oke. Kemudian yang keempat, roti. Apa bahasa Korea roti? Bang. Oke? Jadi, apel itu adalah sagwa. Kemudian anggur adalah podo. Air adalah mul. Dan roti adalah bang. Ini diingat-ingat lagi ya. Nah, yang ini itu harus dihafalkan. Sagwa, apel, orange, jeruk, podo, anggur, subak, semangka. Ini hafalkan teman-teman. Kemudian kita akan belajar tentang tata bahasa seperti biasa ya. Tadi kita sudah bahas tentang juseyo. Juseyo itu apa? Juseyo itu artinya adalah tolong. Oke. Juseyo muncul di belakang kata benda dan menunjukkan perintah atau permintaan. Nih, dia nanya, "Mol dari kayo, apa yang bisa saya bantu?" Mol dari kayo, kopi dusan juseyo. Jadi, kopi, kata benda. Tu, 2. Chan, apa tadi? Gelas, karena dia perlu partikel ya. Partikel untuk menunjukkan kopi ini berapa gitu. Juseyo. Jadi, kopi tucan juseyo. Tolong beri saya 2 cangkir kopi. Oke? Orange olmaeyo. Teman-teman ingat? Olmaeyo apa? Berapa? Saat kita bertanya berapa harga, itu akan bertanya olmaeyo. Oke? Orange olmaeyo. Jadi, orange. Jeruk olmaeyo. Berapa harganya? Kemudian dijawab sama penjualnya. Hanke chonwon이에요. Hanke apa teman-teman? 1 buah. chonwon이에요. Chon 1000. Won mata uangnya ya. Ibaratnya kalau dia 1000 won, kalau kita 1000 rupiah gitu ya. Hanke chonwon이에요. Satunya 1000 won. Kerom orange 5개 주세요. Kalau begitu, jadi kerom orange 5개 주세요. Tolong beri saya 5 buah jeruk. Oke? Jadi informasi pembanding di sini dalam bahasa Korea untuk meminta sesuatu digunakan ungkapan juseyo yang merupakan gabungan antara kata juda, memberi, dan akhiran pembentukan kalimat perintah seo lah. Dalam bahasa Indonesia ungkapan ini sama dengan berilah gitu ya. Juda, memberi. Seo lah gitu, perintah gitu ya. Juseo itu sebenarnya beri saya gitu. Nah, tapi dalam arti kalau kita artikan lebih dalam itu adalah tolong beri saya. 돈을 주세요. Tolong beri saya uang. Jadi kalau minta duit ya ke teman, ke saudara, orang tua, ke siapapun gitu, bilangnya 돈을 주세요. Kasih saya duit dong gitu ya. Don itu adalah uang. Itu adalah penanda ya. Kita udah belajar penanda objek. 돈을 주세요. Kasih saya uang. Subjeknya karena saya ya. Jadi nggak perlu bilang 저는 돈을 주세요. Nggak perlu kayak gitu. Kita bisa langsung hanya bicara objek, yaitunya don. Gimana kita bisa tahu objeknya don? Uang, karena ada tanda
partikel, objeknya L. 돈을 주세요. 주세요 tolong. tolong beri saya uang. Oke? 주 beri, 세요 lah. Jadi berilah saya uang. Tapi dalam harfiahnya tolong beri saya uang. Oke? 가방을 주세요. ke itu adalah itu. Kabang adalah tas. Adalah partikel yang menandakan ini adalah objek. 주세요. Berilah atau tolong beri. Oke? Perhatikan gambar dan lengkapilah kalimat seperti contoh. 뭘 드릴까요? Ada yang bisa saya bantu? Terus dibilang, 사과 5개 주세요. Tolong beri saya 5 buah apel. Nah, sekarang kita bikin tugas. Silakan kerjakan di buku masing-masing ya. 뭘 드릴까요? Ada yang bisa saya bantu? Nah, berapa ini? 2. 2 apa? 2 adalah tu. Oke? Nanti kalau teman-teman belum belajar angka, silakan lihat video saya tentang angka. Nanti saya bikinin videonya ya. Oke, tu. Sedangkan dia ini adalah sakwa. Jadi, penulisannya adalah sakwa. Du ke ju se yo. Sakwa duke juseyo. Sakwa itu apel, du itu 2, ke itu buah, juseyo. Apel 2 buah. Tolong beri saya apel 2 buah. Oke? Terus pertanyaan kedua. 뭘 드릴까요? Ada yang bisa saya bantu? 뭘 드릴까요? Ada yang bisa saya bantu? Nah, ini apa? Ini adalah jeruk. Jeruk apa? Orange. Nah, berapa buah ini? 2. Oke? Jadi kita bilangnya orange 두개 주세요. Beri saya 2 buah jeruk. Oke? Kemudian pertanyaan ketiga. 뭘 드릴까요? Ada yang bisa saya bantu? Jawabnya, ini adalah roti. Roti apa? Pang ya. Pang. Dia berapa? 4. 4 apa? Ne. Kalau 2, du ya. Kalau 4, ne. Oke? Ini du kok do saya bikin. Sorry teman-teman. Kurang fokus. Jadi ini adalah apa yang terjadi dengan pena saya? Ya, baterainya habis teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Halo teman-teman, maaf ya kemarin videonya itu tercut di bagian ini karena malam-malam waktu itu pena untuk iPad saya, apa sih namanya ini, SteamPad apalah namanya ini, dia lagi habis baterainya jadi harus saya charge dulu semalam. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pembahasan kita itu untuk yang penggunaan juseyo ya. Terakhir itu kita di nomor 2. 뭘 드릴까요? 오렌지 2개 주세요 gitu ya. Orange jeruk 2. Nah, kemudian ini ada nomor 3 itu adalah pang. Pang itu adalah roti. Rotinya ada 4. 4 itu apa? 4 itu adalah net ya. Nah, kalau seandainya kita untuk ada satuan jadinya neke. Jadi kita bikin, silakan ya teman-teman bikin di buku latihannya
rajin-rajin nulis ya teman-teman. Tujuannya adalah supaya kita bisa lebih ingat dan terbiasa untuk menulis bahasa Korea. Gak apa-apa tulisannya jelek, tulisan saya juga jelek kok. Dan kita juga masih dalam rangka belajar ya. Jadi kalau salah-salah atau apa itu gak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Oke, kemudian yang keempat itu ada susu. Susu apa bahasa Koreanya? Bahasa Korea susu itu adalah uyu. Oke, bahasa Korea susu adalah uyu dan dia cuma satu. Satu apa? Satu hana. Nah, karena dia adalah untuk satuan jadinya hanke. Oke, kita ke uyu. Uyu hanke juseyo. Oke, jadi apel ya, sakwa duke juseyo. Kemudian jeruk ya, orange duke juseyo. Kemudian roti pang meke juseyo. Kemudian susu uyu hanke juseyo. Oke, jadi sakwa itu adalah apel, orange itu adalah jeruk, bang itu adalah roti, uyu itu adalah susu. Nah, kalau seandainya kita datang ke toko, itu biasanya mereka akan bilang, "Osuwaseyo, model kayo," gitu. "Selamat datang, apa yang bisa dibantu?" gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini untuk percakapan kedua. Jadi, berikut adalah percakapan di toko sepatu. Rihan membeli sepatu olahraga dengan harga berapa? Dengarkanlah percakapan 2 kali, kemudian ikutilah. "Sa장님, 이 운동화 얼마예요?" gitu. Sa장님 itu adalah ibaratnya pemilik toko ya, bos gitu, bos. "이 운동화 얼마예요?" Berapa harga sepatu olahraga ini? Karena undong itu artinya adalah olahraga ya. "이 운동화 얼마예요?" 얼마예요 kita nanya harga. Kemudian dijawab sama sa장님nya. 55,000원이에요. 55.000 won. Oman itu 50 ya. O5, man itu adalah 10.000. Jadi oman jadinya 50.000. Kemudian ochon. Jadi ochon itu adalah 5 ya. O5 chon ribu. Oke. Chon itu 1000 ya. Jadi kalau ochon jadi 5.000. Oman ochon won이에요. Won itu mata uangnya. Kalau kita rupiah ya, kalau mereka won. Oman ochon won요? 좀 비싸요. 깎아주세요. 55.000 won. Gitu. Oman ochon won요? Gitu. 좀 비싸요. Nah, mahal banget gitu. Com itu gitu. Kakak juseyo, tolong didiskon. Ini adalah salah satu yang selalu kami hafal ya. Kita mau minta diskon ke tukang penjual. Kakak juseyo gitu. Tolong didiskon atau tolong dimurahkan dikit gitu. Pisayo itu mahal. Oke? Com itu sedikit. Com pisayo sedikit. Com itu sedikit mahal, gitu. Juga digunakan untuk mengungkapkan dengan halus ketika meminta persetujuan atau minta pertolongan. 동생은 키가 좀 작아요. Tinggi badan adik agak pendek. Jadi 동생은 kika itu tinggi, 좀 sedikit, 작요. Oke, 빵하고 우유 좀 주세요. Tolong beri saya roti dan susu. 빵 roti, hago, dan uyu, susu, 좀 주세요. Tolong. Terus dijawab sama sa장님nya. 그래요. 알았어요. 엄마 원 주세요. 그래요? Iyakah? Gitu. Begitu? Gitu. Kaget ringan gitu. 그래요? Iyakah? Gitu. 알았어요. Baiklah. Oma won juseyo. 50.000 aja gitu.
Sudahkah Anda menyimak dan mengikuti percakapan tadi? Jika sudah, jawablah pertanyaan berikut. I undong hanen omaeo. Sepatu olahraga ini berapa harganya? Dia bilang tadi apa? Oman ocon woniyeyo. Nah, ini jawabannya kan. Oman ocon woniyeyo. Rihanse는 얼마로 주고 샀어요? Nah, jadi harganya awalnya kan oman ocon ya, 55 ya. Kemudian kan si Rihan minta kakak cuseyo ya. Tolong didiskon. Jadi, Rihan belinya jadi harga berapa? Ya, oman won cuseyo kata si sa장님. Jadi jawabannya adalah oman won을 주고 샀어요. Dia akhirnya membelinya seharga oman won. Oke? Kita lihat ya, ketika kita menjawab sesuatu, kita mengambil yang bagian di belakang ini. Kan kayak ini. Oman won, harganya kan oman wonel. Terus kita tambah jadi choco sasoyo. Nah, kalau ini omaeyo katanya yeyonya nih di belakang nih. Jadi, oman ocon won, nah di belakangnya iyeyo. Oke? Nah, ini untuk masih kata satuan ya. Tadi kata satuannya kita membahas tentang kayak buah gitu ya. Buah, susu, bla bla bla. Nah, kalau sekarang ini kata satuannya untuk benda lain. Contohnya adalah yang pertama adalah bol. Bol itu gunanya adalah untuk jas dan hanbok. Jadi, jongchang itu bahasa Indonesianya adalah jas. Hanbok itu adalah baju Korea gitu ya. Teman-teman kalau seandainya pakai baju Korea, itu nama bajunya adalah hanbok, kayak batik kita ya, tapi bagi mereka hanbok. Gaya hanbok itu kalau yang pernah nonton drama ataupun pernah lihat-lihat orang Korea foto pakai baju Korea itu kelihatan. Itu namanya hanbok. Oke? Itu kita pakai satuannya adalah bol. Jadi hanbok, tupol, sebol gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang tadi dibahas sama si Rihan, yaitunya sepatu olahraga. Nah, kalau sepatu itu dia sepasang karena benda-bendanya itu yang sepasang ya. Jadi undonghwa, sepatu olahraga. Jadi undonghwa cangkap yang mal itu karena mereka sepasang, bacanya adalah kyole, pasang. Jadi han kyole, tu kyole, se kyore, kyore ya, han kyore, tu kyore, se kyore gitu. Nah, kemudian ada yang barang elektronik. Kalau barang elektronik itu D, sama dengan tadi ada buah ya. Jadi telepicon, TV, 냉장고, kulkas, 자동차, mobil, itu pakainya D, buah. 한 대, 두 대, 세 대, buah. Untuk orang itu hitungannya myong. Oke? Saram, itu orang. Orini, anak-anak. 학생, murid. 친구, teman. Itu hitungannya myong. 한 명, 두 명, 세 명. Oke? Kemudian kayak haraboji, kakek, sonim, tamu, panggilannya sonim, tamu, itu pakainya bun. Oke? Jadi kayak tamu itu kayak orang di customer gitu ya. Jadi haraboji, tamu, kita ibaratnya ke orang yang dihormati ya. Jadi bun, hanbun, tubun, sebun gitu. Kemudian kalau kayak binatang, itu pakainya adalah mari, jadi ekor. Koyangi, itu kucing. Kangaji, anjing. Sengsuan, ikan. Oke? Koyangi, kucing. Kangaji, anjing. Sengsuan, ikan. Hitungannya adalah hanmori, hamari, tumari, semari. Oke? Karena pakainya adalah ekor, mari. Selain itu juga ada kata cang ya. Cang digunakan untuk satuan foto, kartu pos, kartu tiket, dan lain-lainnya. Kalau kwon digunakan untuk satuan buku tulis, kamus, majalah, dan lain-lain.
Ketika menghitung pensil menggunakan satuan caru, dan ketika menghitung pohon menggunakan kero. Kero. Gitu ya. Jadi ini perlu untuk kita hafalkan ya teman-teman. Jadi hanbol untuk satu lembar. Kemudian hankare untuk satu pasang. Hande itu satu buah. Hanmyeong satu orang. Hanbun satu orang juga, tapi untuk orang yang kita hormati kayak haraboji, terus sonnim, pelanggan gitu ya. Kemudian hanmari itu satu ekor. Kalau hanjang itu satu buah foto gitu atau kartu. Kemudian hankwan itu satu majalah gitu, hankwan. Kemudian ada hanjaru, itu untuk menghitung pensil atau pena, hanjaru. Kemudian menghitung pohon itu hankeru. Oke, satu buah pohon. Kita kosakata kedua ya, kosakata kedua uang dan pembelian barang. Wame, mul, pom, kume. Apa yang digunakan untuk membeli barang? Mari kita cari tahu kosakata dan ungkapan yang digunakan ketika membeli barang. Yang pertama, yaitunya adalah uang. Don. Jadi don ya. Kalau ada namanya don berarti artinya adalah uang di dalam bahasa Korea. Don. Hyongem bisa juga. Kalau uang tunai itu hyongem bisa juga, don bisa juga. Kalau uang koin itu dongjon. Kalau uang kertas jibe. Jadi di Korea ini ada uang koin, kemudian ada uang kertas juga. Kemudian ada singyongkade, kartu kredit. Jadi kalau di Korea ini ya teman-teman, orang banyak belanjanya itu pakai kartu. Kenapa pakai kartu? Karena di toko-toko itu udah disediakan untuk pembayaran dengan kartu dan lebih mudah juga. Kita cuma bawa kartu kemana-mana, tek, di tap aja, nggak ada potongan harga. Oke? Kemudian kap atau kakyok itu murah. Kan tadi ada kita bahas ya, kakachuseyo gitu ya. Jadi kap itu murah, kemudian sada itu mahal, yang kita tadi bilang pisayo gitu ya. Pisada itu artinya harganya ya. Jadi kalau pisayo itu harganya mahal, com pisayo sedikit mahal. Oke, kemudian kapsul atau kakta itu memotong harga, makanya kita tadi bilang kakachuseo gitu ya, kakta itu memotong harga. Kalau murah itu kap atau kakyok. Kemudian memasukkan itu ada noda. Noda itu memasukkan. Sada atau bojanghada itu membungkus. Jadi kalau kita belanja di makan gitu, saya biasanya kalau habis atau mau bungkus itu bilangnya pocang juseyo gitu ya, pocang bungkus. Noda memasukkan, sada atau pocang hada itu membungkus. Terus pagoda atau kyohan hada mengganti atau menukar. Nah ini biasanya kayak barter gitu ya, pagoda atau kyohan hada mengganti atau menukar. Kemudian ada hwanbul hada, mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. Hwanbul hada. Oke teman-teman, bagaimana kalau kita mengingat lagi kosakata yang dipelajari di atas sambil mengerjakan soal? 그림은 뭐가 아마전 단어를 연결하세요. Hubungkanlah gambar dengan kosakata yang tepat. Oke, satu, uang koin. Uang koin apa tadi teman-teman? Dongjon ya, uang koin. Nih, dongjon. Oke. Dongjon. Kemudian uang kertas. Uang kertas apa teman-teman? Cibe. Uang kertas, cibe. Kemudian kartu kredit tadi apa? Sinyonkade. Kemudian ini murah. Murah apa tadi? Kak. Oke. Latih lagi ya, diingat-ingat lagi. Jujur saya juga belum ingat-ingat betul ini ya. Silakan untuk diingat-ingat ya teman-teman, supaya kita bisa menguasai bahasa Korea. Oke, kita lanjut tata bahasa.
Tata bahasa selanjutnya, tadi kita belajar juseyo ya, tolong. Nah, kalau ini dia pakai a atau o. Kalau juseyo itu diletakkan adalah di belakang kata benda. Sedangkan kalau a atau o juseyo itu dilekatkan di belakang kata kerja. Dan digunakan ketika meminta orang lain untuk melakukan suatu kegiatan. Kayak kan oda ya, memberi ya. Jadinya wa juseyo. Ingat ya teman-teman, konsep dari perubahan kata kerja atau kata sifat. Kalau belum paham, bisa ngeliat video yang saya upload sebelumnya. Bagaimana cara mengubah dari kata kerja dasar ke kata kerja yang lain sesuai dengan konteksnya. Karena ini konteksnya adalah minta tolong, maka dia pakai a atau o juseyo. A itu digunakan untuk yang bagian, kan da-nya udah kita hapus gitu ya. Nah, bagian ini lihat, dia pakai a atau o. Kalau pakai a atau o, dia akhiran itu, maka dia pakai a juseyo. Di luar a dan o ini, a dan o, di luar itu, maka pakainya o juseyo. Kayak o, u, i gitu, deng gitu ya. Itu pakainya o juseyo ya. Ini contohnya. Ini ikta ya. Ikta kan kita hilangkan ya. Kita hilangkan, jadinya kan ik ya. Jadinya ilko juseyo. Oke. Kemudian, seperti biasa, kalau belum paham, silakan dipahami lagi ya teman-teman. Hada, itu dia perubahannya, kan dia sebenarnya a ya. Jadi biasanya kan ha. Kalau akhiran a atau o, jadinya kan a juseyo. Tapi khusus untuk hada, kayak yori hada, itu ha kan seharusnya da-nya dihilangkan, jadi yori ha juseyo seharusnya ya. Tapi untuk khusus hada jadinya yori he juseyo. Oke, jadi dia pakai he khusus hada ya. Ingat ini ya, kalau a dan o itu pakai a juseyo. Tapi kalau di luar a dan o itu pakainya o juseyo. Ketika ingin menawarkan bantuan kepada lawan bicara, kita bisa menggunakan a atau o deril kayo. Lawan bicara bisa menjawab dengan a atau o juseyo. Oke? 너무 더워요. 창문을 좀 열어주세요. Sangat panas. 너무 더워요. 더워요 itu panas. Jadi, 너무 sangat 더워요 panas gitu. Jadi kita minta tolong ke orang. 너무 더워요. 창문을 좀 열어주세요. Tolong bukakan pintunya dikit gitu. Kemudian yang kedua, 이 방을 봉투에 좀 넣어주세요. 이 방은 봉투에 좀 넣어주세요. Tolong masukkan roti ini ke dalam plastik. Kemudian, 가방을 내려드릴까요? Bagaimana kalau saya bawakan tasnya? 네, 내려주세요. 고맙습니다. Ya, tolong bawakan. Terima kasih. Silakan ya teman-teman tulis di kolom komentar salah satu contoh kita bikin juseyo ya. Oke, kita akan lanjutkan latihannya. Penggunaan ao juseyo. Kalau sudah, lengkapilah kalimat dewa ini seperti berikut. 처럼 ya. 처럼 ao juseyo를 사용해서 문장을 완성하세요. Lengkapilah kalimat berikut dengan menggunakan a atau o juseyo. Contoh, 봉투에 넣다. Jadinya 봉투에 ya. Jadi kita bilangnya 봉투에 넣어주세요. Oke, kita tambah di sini. Jadi 넣어주세요. Kemudian 이 방은 포장하다. jadinya 이 방은 포장해 주세요.
Kemudian I uyuru pakoda. Jadinya I uyuru pako juseyo. Kemudian ajime jonwa hada. Jadinya ajime jonwa juseyo. Kemudian MCku mandelda. Jadinya MCku mandero juseyo. Oke, kita lanjut aktivitasnya. Buatlah percakapan seperti pada contoh. Chorom 친구와 이야기해 보세요. 어서 오세요. Selamat datang. 사과 있어요? Ada apel? 네, 있어요. Ya, ada. 얼마예요? Berapa harganya? 1,000원이에요. 1.000 won. 5개 주세요. Tolong beri saya 5 buah. Oke? Kalau seandainya udah paham, silahkan jawab pertanyaan gitu. Kita ulang lagi ya. 어서 오세요. Selamat datang. 사과 있어요? Ada apel? 네, 있어요. Ya, ada. 얼마예요? Berapa harganya? 1,000원이에요. 1.000 won. 5개 주세요. Tolong beri saya 5 buah. Oke? Berilah tanda pada jawaban yang cocok. 무엇을 샀어요? Dia beli apa? 무엇을 샀어요? 샀어요. Dia beli apa? Subak atau sakwa? Subak itu semangka, sakwa itu apel. Tadi dia bilang apa? Sakwa 있어요 katanya ya. Jadi jawabannya adalah sakwa. Kemudian yang kedua, 한 개에 얼마예요? Satunya berapa harganya? Satu buah harganya berapa? 얼마예요 ya. Dia bilangnya apa tadi? 1,000원이에요. Yaitunya 1.000 won. Kalau 2.000 won apa? 2,000 won. Ini dia 1.000 jadi 천. Kemudian 몇 개를 샀어요? Berapa dia? Dia belinya berapa? 4 atau 5? 5. 5 apa? 다섯. Oke. Kalau seandainya 4 itu apa? 네 개. Oke, teman-teman. Latihan lagi ya untuk hafal kosakatanya. Kita lanjut. 이것은 무엇일까요? Apakah ini? 겉은 초록색이에요. Bagian dalamnya merah. Jadi 겉은 초록색이에요. Kemudian 하는 빨간색이에요. Dalamnya merah. Kemudian 주머니가 있어요. Ada motif garis-garisnya. Kemudian 여름 과일이에요. Buah untuk musim panas. Apa itu? Tereng-tereng. Bagiannya dalamnya merah. Ada motif garis-garis. Buah musim panas. Apa itu? Subak alias semangka. Oke. Kita lanjut ya. Ini informasi tentang pakaian atau area. Jima itu rok yang dipakai perempuan, rok. Baji celana panjang. Tisoji baju kaos. Jampa jaket. T-shirt ini dari t-shirtnya baju kaosnya bahasa Inggris ya. Jadinya mereka ambil dari jadinya t-shirt. Kemudian ada sepatu. 운동화 sepatu olahraga atau sepatu cat. Kemudian kudu sepatu. Kemudian ada slipper, slip atau sandal, slipper atau sandal. 장화 sepatu boot saat hujan. Oke, 운동화 sepatu cat, kudu sepatu, slipper atau sandal, 장화 sepatu boot saat hujan. Kemudian lanjut lagi ada 양말 kaos kaki ya.
kemudian cangkap, sarung tangan, kemudian ada moktori, sal atau selendang, kemudian mocha atau topi. Kemudian ada necktie, dasi, kabang, tas, hankyong, kacamata, kemudian sunglasses, kacamata hitam. Oke, ini pakaiannya. Kita lanjut. Teki. Teki ini sebenarnya adalah untuk kita menyimak. Jadi ada listeningnya sebenarnya ya. Silakan untuk yang versi mendengar ini, kalau mau mendengar, ambil di folder yang sudah saya bagikan di bagian listening ya. Coba cari di sana tracknya, oke? Nah, yang pertama ini sebenarnya apa? Apel. Apa bahasa Korea apel? Sakwa ya. Kemudian yang kedua itu apa? Jeruk. Jeruk apa bahasa Koreanya? Orange. Oke? Ketiga itu ada anggur. Anggur apa bahasa Koreanya? Podo. Keempat ada semangka. Semangka apa? Subak. Kemudian air, mul. Susu, uyu. Roti, pang. Es krim, ice cream. Kemudian yang ketiga ada ramyeon, han. Jadi ada 1 ramyeon, 2 ramyeon, 3 ramyeon, 4 ramyeon. Silahkan untuk dihafal lagi kosakatanya ya teman-teman. Kemudian dengarkanlah cerita, kemudian pilihlah jawaban yang tepat. Karena ini kita nggak bisa putar di sini ya. Bagian listeningnya. Silahkan untuk teman-teman putar di bagian listeningnya latihan ya. Apa tadi? Semangka itu adalah subak, air, mul. Kalau 2 mie itu ramyeon, tuke. Berapa harga apel? Itu gimana kita nanyanya? Isakwa oma heyo. Harga apel ini berapa? Kemudian ada yang bisa saya bantu. Molderil kayo. Molderil kayo, ingat-ingat tuh ya. Molderil kayo. Juga untuk saya untuk diingat-ingat. Nah, ini apa? Jus apel, jus apel. Oke. Tolong beri 2 apel dan 3 gelas jus. Gimana kita bilangnya? Sakwa tuke hago jus sechan juseyo. Jadi sakwa tuke hago jus sechan juseyo. Sakwa ini apel. 2. K ini untuk satuan. Hago dan jus, se 3, chon satuan gelas, juseyo, tolong beri 2 apel dan 3 gelas jus. Sakwa tuke hago jus sechan juseyo. Kemudian mau saya masukkan ke kantong. Nah, ini biasanya para buaya-buaya yang lagi modus ya, atau para penjual ketika kita belanja. Jadi bong tue no deril kayo. Bong tue no deril kayo. Mau saya masukkan ke kantong. Kai. Membaca. Ini apa teman-teman? Uang apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Koreanya? Don. Ini uang. Jus, mul, air, kade, kartu. Oke? Don, uang, jus, mul, air, kade, kartu. Kemudian yang kedua itu adalah apel. Apel apa bahasa Koreanya? Sagwa. Apel. Bodo, anggur. Podo, anggur. Subak, semangka. Orange, jeruk. Oke. Ini mereka lagi berdiskusi. Sayo. Membeli. Kalau nggak salah ya, membeli atau menjual ya, lupa saya. Isoyo, ada. Pisayo, mahal. Opsoyo, tidak ada.
Oke? Ini kayaknya mereka lagi bercengkrama mau beli sesuatu ya. Jadi mungkin kemungkinan adalah sasoyo ya, membeli atau menjual. Pikane derekal cakang omajan koso ke resepsio. Pilihlah jawaban yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong. Bagian kosongnya apa? Orange bla 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 yeyo. Itu jawabannya apa? Olma. Karena kita bertanya harga ya. Harga jeruk ini berapa? Jadi olma. Kalau nunggu kan siapa? Odi di mana? Onje kapan ya? Jadi tidak masuk. Yang masuk adalah olma yeyo. Oke? I undong wanan oman ocon woniyeyo. Sepatu olahraga ini 55.000 won. Kemudian dibilang com pisayo, sedikit mahal. Terus dia mau minta diskon. Apa kalau mau minta diskon bahasa Koreanya? Kakak juseyo. Diskon dong. No juseyo apa? Masukin kantong please. Bako juseyo, saya lupa. Pojangnya juseyo, dibungkus. Bako juseyo ini saya lupa apa. Coba teman-teman kalau tahu silakan untuk tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut latihan tambahan. Ini kartu ya. Kartu apa bahasa Koreanya? Sinyeong kade, kartu. Kalau hyunggeum apa teman-teman? Apa hyunggeum? Uang ya. Tongjon koin. Jibe uang kertas. Oke? Subagi handong 있어요. subagi dudong 있어요. subagi 한명 있어요. subagi 두명 있어요. Dia berapa buah? Dia 2. Kalau 2 apa? 2 adalah tu. Kalau untuk buah apa? Buah semangka. Itu apa? Buah semangka ini tung ya. Kalau myong itu orang. Myong untuk orang, tung untuk buah. Oke, buah yang besar. Pikane deroka cacang almajen koso ke resepsio. Pilihlah jawaban yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong. I ote com cakayo. Baju ini sedikit kecil. Kerom pakwa derokayo. Bagaimana kalau saya ganti? Jadi yang pakwa di atas ini tadi apa? Pakwa juseo, tolong diganti. Oke. Kerom pakwa derokayo. Bagaimana kalau saya ganti? Ne. Jawabannya apakah nongo juseo, huabule juseo, kyohane juseo, pochange juseo? Jawabannya adalah tereng. Nomor berapa itu? Nomor 3. Jawabannya adalah kyohage juseo. Kayaknya artinya ya tolong diganti gitu. Karena kayaknya no juseo itu masukkan. Kalau pochange juseo bungkus. Kalau huan bule juseo saya juga lupa itu apa. Kalau ada yang tahu silakan di kolom komen ya. Kemudian nomor 4. Oso oseo mall deril kayo. Oso oseo selamat datang. Mall deril kayo mau beli apa? Orange isoyo ada jeruk. Ne ikonchon woni iko jokon chono pekwoniyeyo. Ya, yang ini 1000 won dan yang itu 1500 won. Kerem, kalau begitu. 4 apa jawabannya? 4 jawabannya adalah nomor 3. Iko dasotke juseyo. Yang ini kasih saya 5. Kalau podo olmayo, berapa harga anggur ya? Podo itu ini modu ya, modu bukan podo. Modu itu apa? Saya juga nggak tahu nih. Pokoknya modu olmayo dia tanya harga ya, pokoknya olmayo itu harga.
Oke, 들을까요? Apa yang bisa saya bantu? Padahal kita tidak bertanya 들을까요 ya. 사과 5개 주세요. Kalau ini kan apel kasih 5 dong gitu. Sedangkan dia jeruk ya yang dia bilang. Jadi 이거 5개 주세요. Kemudian yang kelima, 어제 시장에서 운동화를 샀어요. 그런데 조금 비싸서 값을 kemarin 어제 시장에서 di pasar 운동화를 saya sepatu olahraga 샀어요. Saya beli. Saya sudah membeli kemarin saya sudah membeli sepatu olahraga di pasar. Itu artinya kalau secara keseluruhan. Tapi kalau kita bagi-bagi gitu ya, OJ kemarin, 시장 itu pasar, 예서 itu partikel untuk tempat ya, jadinya 시장에서. 운동화 itu sepatu olahraga, 를 itu partikel lagi, 사 itu membeli, 사다, jadinya 사서요 karena ada partikel juga. Oke, terus 그런데, tetapi, 조금, agak, 비싸서. Agak mahal. Kapsel, jadi saya bla 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 harganya. Saya kakak soyo. Saya minta diskon. Jadi kakak soyo. Oke teman-teman, itu isi bab 11 ya. Besok kita lanjut ke bab 12. Terima kasih sudah bergabung dengan saya untuk belajar bab 11 ini. Tetap semangat, ayo kita belajar bareng-bareng. Semoga kita bisa menguasai bahasa Korea ini. Terima kasih semuanya. Silahkan ramaikan komentar jika ada yang disarankan ataupun jika ada yang perlu untuk dibutuhkan dan ingin kita bahas di video-video berikutnya, silahkan untuk di kolom komentar. Silahkan tinggalkan like-nya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya. I love you, Paul. 사랑합니다.